Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dengan benar. Yang keempat, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan benar. Lihatlah di hadapan kalian. Ada gambar sebuah rumah adat. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Nah, yang di hadapan kalian ini adalah rumah betang. Apa itu rumah betang? Rumah betang atau rumah panjang merupakan rumah tradisional suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Dan rumah ini memiliki 53 bilik. Nah, sekarang kita akan membaca informasi tentang rumah betang ini. Sekarang, kalian bacalah terlebih dahulu teks ini dengan cermat. Sekarang kita akan menuliskan peristiwa yang ada pada teks ini dan kita tulis dengan cara berurutan. Nah, urutan peristiwa pada bacaan yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin. Anak-anak, teks bacaan yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin ini merupakan teks non-fiksi, yang artinya teks ini ditulis berdasarkan hal yang nyata atau ditulis berupa hal yang fakta. Nah, urutan peristiwa pada bacaan yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin adalah pada paragraf pertama, peristiwanya adalah rumah betang diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Nah, peristiwa yang lainnya adalah rumah betang ini sudah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan dengan alur sungai. Kemudian pada paragraf kedua, peristiwa yang terdapat pada paragraf kedua adalah pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin ini terbakar dan tidak ada yang tersisa dari rumah betang tersebut. Nah, di hadapan kalian ini ada beragam rumah adat yang ada di Nusantara. Bentuk rumah adat di setiap suku bangsa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan juga kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Contoh keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi setiap daerah ini memiliki bahasanya masing-masing.
Nah, dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Bersyukurlah Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa saling berkomunikasi meskipun berbeda daerah satu sama lain. Keberagaman budaya yang berikutnya adalah rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah di setiap suku disesuaikan dengan kondisi alam dari suku tersebut. Yang berikutnya adalah keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Dan keragaman budaya yang berikutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di Indonesia sangatlah beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas masing-masing yang memiliki tarian-tarian khas dan juga lagu daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa saja ya keragaman usaha dan kegiatan ekonomi tersebut? Sekarang kita akan mempelajari keragaman budaya dan usaha. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang usaha agraris ini. Jenis-jenis usaha agraris yaitu yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kemudian yang kedua, ada usaha di bidang perhutanan. Dan yang ketiga, ada usaha di bidang peternakan. Keempat, ada usaha di bidang perikanan. Sekarang kita akan membahas di bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Biasanya, pertanian dan perkebunan ini membutuhkan lahan yang luas. Akan tetapi, saat ini ada cara bercocok tanam yang dapat mengirik lahan dengan cara hidroponik. Seperti gambar berikut ini. Ini adalah cara bertanam dengan hidroponik yang dapat
menghemat lahan. Berikutnya adalah usaha di bidang perhutanan. Perhutanan merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Nah, kayu tersebut diolah untuk membangun rumah dan bisa juga untuk perabotan rumah tangga atau mebel. Berikutnya, ada usaha di bidang peternakan. Usaha ini adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Di sini, hewan-hewan yang biasa diternak adalah hewan-hewan yang dikonsumsi oleh manusia seperti ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, lihatlah pada tampilan layar berikut ini, ada gambar peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan sapi. Nah, ini adalah peternakan ulat sutra. Ulat sutra digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kain sutra. Nah, selanjutnya adalah usaha di bidang perikanan. Usaha di bidang perikanan merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai, di bendungan, atau bisa juga di waduk. Nah, bisa kalian lihat pada gambar pada tampilan berikut ini. Nah, ini merupakan usaha perikanan di air tawar. Dan ini merupakan usaha perikanan di air asin atau di air laut. Nah, di bawah ini adalah usaha nelayan untuk menangkap ikan. Baiklah anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pembelajaran 3 ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.